Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 51. Lilian pasti akan mengenai orang ini bahkan jika dia berubah menjadi abu karena dia adalah menantu yang tidak berguna, Harvey. Bukannya dia belum pernah melihat Porsche, tapi punya Mandy modelnya adalah model entry level, yang harganya sekitar $100.000. Namun, Harvey mengendarai edisi khusus Panamera di mana harganya sekitar $400.000. Mobil Mandy hanya sebagian kecil dari harga itu. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis besar, mereka masih keluarga kelas 2. Sulit bagi orang biasa untuk membayar begitu banyak uang sekaligus untuk membeli mobil seperti ini. Mobil ini bisa dibilang sebagai mobil impian Lilian. Oleh karena itu, dia tidak bisa bereaksi bahkan ketika menantunya yang tidak berguna keluar dari mobil. Harvey tidak peduli. Sebagai gantinya, dia masuk dan menyapa Mandy sambil membawa sesuatu di tangannya. Saya kembali. Mandy juga sedikit linglung. Dia memandang Harvey dan kemudian ke Porsche di luar, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Harvey tersenyum dan berkata setelah melihat tatapan Mandy, "Bukankah aku sudah bilang akan membantu teman sekelasku membeli mobil di pagi hari? Aku memilih yang kuinginkan, tapi mobilnya belum berlisensi jadi, saya akan mengendarainya sementara beberapa hari ini." Mandy tiba-tiba teringat akan hal itu. Itu menjelaskan mengapa Harvey mendapatkan mobil itu. Namun, teman sekelas Harvey benar-benar murah hati. Dia tidak hanya meminjamkan $700.000, tetapi dia juga meminjamkan mobil senilai lebih dari $400.000. Dia memang orang kaya. Pada saat ini, Lulian kembali sadar. Dia awalnya memiliki sedikit harapan, tetapi dia tidak bisa menahan cibiran pada saat ini. Saya pikir menantu yang tidak berguna ini telah membalikkan keadaan. Ternyata mobil itu milik orang lain. Mengapa? Apakah kamu belajar menjadi supir? Harvey, izinkan saya memberitahumu. Kamu dapat kehilangan muka, tetapi keluarga Zimmer tidak dapat kehilangan reputasi mereka. Apakah kamu ingin menjadi supir, atau ingin mencuci toilet? Itu bukan urusanku. Saat baiknya kamu menceraikan Mandy dengan cepat. Semakin aku melihatmu, semakin menjijikkan. Aku khawatir bahkan tidak bisa makan jika aku melihatmu lagi. Harvey mengabaikan Lilian. Hubungannya dengan Mandy akhirnya berubah setelah 3 tahun. Dia tidak akan memikirkan perceraian sekarang. Mandy yang berdiri di belakang ragu-ragu sejenak. Dia kemudian berbisik, "Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Lagi pula, dia sudah mulai bekerja sekarang. Dia telah berubah dan pernikahan itu diatur oleh nenek saat itu. Sudah diputuskan, jika kita bercerai sesuka hati, kita bisa menjelaskan kepada keluarga Zimmer." Lilian sedikit terdiam. Orang tua itu memang mendukung perceraian ketika ada Don Sander di masa lalu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki cucu menantu yang ada kemampuan? Namun, setelah kejadian terakhir kali, keluarga Zimmer sepertinya menjadi bahan lelucon di Nimhi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mungkin tidak mungkin bagi kakek Zimmer untuk menyetujui perceraian mereka dalam waktu dekat. Lilian menggigil karena marah. Dia hanya bisa menahannya saat ini. Mau bagaimana lagi jika kakek Zimmer tidak menyetujuinya? Namun, tapi mengapa putrinya yang berharga tidak berpihak padanya? Wow, Panamera, kakak, tuan muda mana yang mengejarmu lagi? Dia bahkan meninggalkan mobilnya di depan rumah kita. Cynthia berjalan masuk dari pintu dan meletakkan tas sekolahnya di sofa. Dia kemudian melirik Harvey dan berkata, "Hei, pecundang, aku ingin minum teh susu. Pergi dan beli satu untukku. Ngomong-ngomong, kakakku juga ingin minum, ingatlah untuk membelinya tanpa es." Harvey mencoba mengabaikan Cynthia, meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kalimat terakhir. Dia hanya berbalik dan berjalan keluar. Cynthia awalnya memiliki ekspresi dingin di wajahnya, namun, dia terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia melihat Harvey membuka pintu mobil. "Kakak, kamu pasti sudah bodoh kan? Kamu telah membeli mobil yang begitu bagus untuk bajingan yang tidak berguna ini. Orang ini punya nyali untuk mengemudi." Cynthia tidak pernah berpikir bahwa mobil ini mungkin milik Harvey. Dia secara alami mengira Mandy yang membelikannya untuk Harvey. Mandy merasa geli dan jengkel. Dia berkata, "Perusahaan kakak sekarang mengalami masalah likuiditas. Apakah menurutmu aku akan menghabiskan beberapa $100.000 untuk membeli mobil yang rusak?" "Kakak, kamu menyebut itu mobil rusak? Harganya setara dengan villa ini?" Cynthia merasa aneh. Wajah mungilnya yang cantik penuh dengan keraguan. Mungkinkah dia berhasil membalikkan keadaan? Mungkinkah keberuntungan telah datang ke rumah kita tahun ini? Lilian terkekeh dan berkata, "Cukup, Mandy, jangan mengejek adikmu." Harvey meminjam mobil itu dari teman sekelasnya. Namun, Lilian tidak bisa menyembunyikan rasa irinya meskipun dia terus mengatakan bahwa itu adalah mobil yang rusak. Mereka yang bisa mengendarai Porsche Panamera pasti bisa dianggap sebagai keluarga kelas 1 di Nimhi. Meskipun bisnis keluarga Zimmer besar dan kaya, masih ada celah besar untuk menjadi keluarga kelas 1. Cynthia sudah tidak mood lagi saat mendengar bahwa mobil itu bukan milik Harvey. Sebagai gantinya, dia mengangkat teleponnya dan berkata, "Kakak, tahukah kamu bahwa di internet telah viral hari ini? Seseorang mengambil video, mengatakan bahwa seseorang sedang diusir oleh penjaga keamanan York Enterprise. Orang itu sepertinya adalah Zack." Mandy biasanya tidak peduli dengan gosip itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah Zack, dia tanpa sadar meraih ponsel Cynthia dan melihatnya. Memang ada orang yang diusir di layar. Sosoknya hampir mirip Zack, namun orang yang merekam video itu berdiri terlalu jauh dan tidak bisa menangkap wajahnya. Video ini dipakaikan musik dengan irama rock. Itu sedang tren di internet dan mendapat hampir lebih dari 1 juta suka. Mandy melirik beberapa kali dan tersenyum. Dia tahu adiknya ingin membuatnya bahagia. Namun, Lilian juga datang dan melihatnya. Dia kemudian mencibir. "Anak kecil itu si Harvey akan mengalami hari seperti itu cepat atau lambat. Tunggu sampai aku mendapatkan menantu yang cakap. Dia akan berharap dia mati." Dia memelototi Mandy dengan kebencian setelah menyelesaikan pernyataannya, dan dia sepertinya harus mencari waktu lain untuk mengobrol dengan Mandy. Bab 52. Sementara itu, Harvey sedang mengantri untuk minum teh susu. Ponselnya berdering. Suara Yvonne datang dari seberang. "CEO,
Seseorang telah mengunggah video Zack diusir di internet. Netizen sudah menanyai kami, mengatakan bahwa kami terlalu kejam. Apakah kamu pikir kami perlu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskannya? Harvey berpikir sejenak dan berkata, apakah ada rekaman video di ruangan hari itu? Tutupi saja wajah rekan kerja wanita yang ada di meja depan dan temukan seseorang untuk mempostingnya secara online. Ya, mata Yvonne berbinar ketika dia mendengar itu. CEO memang CEO. Dia mampu memecahkan masalah sebesar itu hanya dengan 2 kalimat. Mengapa aku tak memikirkan ini? Harvey sudah menutup telepon tanpa menunggu pujian dari Yvonne. Dia mengambil teh susunya dan bersiap untuk pulang. Dia tiba-tiba mendengar derit rem di belakangnya. Begitu dia berjalan ke sisi jalan, sebuah Audi A4 tiba-tiba berhenti di belakang Harvey dan samar-samar mendengar teriakan dari mobil. Saat berikutnya, seorang wanita dengan riasan tebal, yang parfumnya bisa tercium dari jarak 10 meter, membanting pintu mobil hingga terbuka dan turun dari mobil. Dia menunjuk Harvey dan mengutuk. Apakah jalan ini milikmu? Apakah kamu buta? Atau apa kamu mau mencoba memalsukan kecelakaan dan memeras saya? Saya katakan, jika kamu ingin menipu saya, lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Saya tidak akan memberimu 1 sen pun. Harvey mengerutkan kening. Dia sangat ingin pulang sekarang dan ingin mengabaikan wanita ini. Dia kemudian berbalik dan hendak pergi. Oh, bukankah ini teman sekelas kita Harvey yang penipu wine? Apakah kamu berhenti dari pekerjaan itu dan mencoba menipu orang dengan kecelakaan palsu sekarang? Pada saat ini, suara sumbang terdengar dari kursi penumpang. Seorang pria berbaju putih membuka pintu dan turun dari mobil. Dia memandang Harvey dengan ironis. Harvey mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dia kemudian melihat teman kelasnya di Universitas Howard berdiri di sana dengan tangan terlipat. Dia sedang menatapnya dengan jijik. Wanita dengan riasan tebal meringkuk di hadapannya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Howard, apakah kamu kenal orang ini? Apakah dia teman sekelasmu?" Dengan bercanda Howard berkata, "Bagaimana saya bisa tidak mengenainya? Ini adalah teman sekelas lama saya. Saya harus saja bertemu dengannya baru-baru ini. Ngomong-ngomong temanku, apakah kamu juga melakukan pekerjaan paruh waktu mengantarkan makanan?" Howard tertawa keras setelah berbicara. Harvey sekarang mengenakan 1 set pakaian yang dia beli dari kios pinggir jalan, dan 2 cangkir teh susu di tangannya dikemas dengan baik, yang membuatnya terlihat seperti kurir. Wanita dengan riasan tebal berkata dengan lembut, "Jadi, dia seorang kurir. Kupikir dia seorang penipu." Sungguh menakutkan, Kakak Howard. Mengapa kamu memiliki teman sekelas seperti ini? Dia memalukan. Kamu sebaiknya menjauh dari sampah ini di masa depan. Howard tersenyum dan berkata, dia bukan hanya sampah. Dia telah menjadi menantu yang numpang setelah lulus dari universitas. Saya mendengar bahwa dia mencuci pakaian dan toilet setiap hari. Pada titik ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak berguna sebagai seorang pria. Bab 53. Ya, Kakak Howard, kamu hebat. Kamu baru saja mendapatkan pekerjaan dengan gaji tahunan $76.000. Bagaimana dia? Menantu yang masih numpang mengerti apa artinya ini? Wanita dengan rambut tebal wajahnya berseri-seri dengan bangga seolah-olah dia telah menemukan baginya seorang suami yang kaya. Harvey melirik Howard dengan heran. Tampaknya orang ini cukup mampu. Howard mengira Harvey cemburu saat melihat tatapannya. Dia merendahkan dirinya dan berkata, "Jangan mengganggu teman sekelas lamaku. Aku hanya beruntung. Sepupuku, Don Sander adalah eksekutif senior di York Enterprise. Dia mengirim resume saya ke perusahaan itu sebelumnya, dan perusahaan menganggap saya sangat baik. Mereka memutuskan untuk mempekerjakan saya. Tidak apa." Howard berseri-seri dengan bangga ketika dia menyebut York Enterprise. Lagi pula, semua orang tahu bahwa York keluarga teratas di Niamhi adalah orang-orang di belakang York Enterprise. Dia akan memiliki karir yang menjanjikan jika dia bisa bekerja dengan keluarga berpengaruh seperti itu. Harvey tercengang. Sepertinya dia masih belum tahu bahwa Don sudah dipecat. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan selama sepupunya masih bekerja di sana. Departemen Sumber Daya Manusia mungkin tidak tahu Don sudah diberhentikan. Jika tahu bagaimana mereka bisa merekrut Howard? Harvey berbalik dan pergi setelah melihat Howard beberapa kali lagi. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Dia hanya akan membatalkan surat pekerjaannya nanti. Kenapa dia harus membuang energinya sekarang? Saat Harvey ingin pergi, namun, Howard tidak mau melepaskannya. Dia berjalan mendekat dan menatap Harvey dengan dingin. "Apakah ada yang lain?" kata Harvey pelan. "Apakah kamu lupa bahwa kamu telah menipu kami di makan malam reuni beberapa hari yang lalu?" Howard penuh kebencian saat membicarakan hal ini. Dia dipermalukan di depan Wendy saat itu. Kemudian, dia meminta pertemanan ke Facebooknya tetapi ditolak. Ini semua karena Harvey. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, "Howard, saya membiarkan seseorang mengabaikan tagihan dan memberimu makanan gratis hari itu karena kamu adalah teman sekelas lama saya. Apalagi yang kau inginkan? Makanan gratis." Howard mencibir dan berkata dengan keras, "Harvey, kamu sangat pandai membual. Seluruh Niamhi tahu bahwa kamu hanyalah menantu dari keluarga Zimmer dan sampah yang tidak berharga. Bagaimana kamu bisa memerintahkan seseorang untuk membebaskan tagihan untuk kami? Pergi, tanyakan semua orang, dan lihat siapa yang percaya padamu. Mengabaikan tagihan, omong kosong." Howard tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiasi cerita sambil berbicara keras tentang apa yang terjadi pada makan malam reuni. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul untuk melihat. Mereka semua membicarakannya setelah mendengar kata-kata Howard. Bab 54. Dia ternyata menantu yang numpang di rumah. Dia sangat memalukan bagi pria. Hei, pria tampan ini mengatakan bahwa menantu yang masih hidup ini memikat teman-teman sekelasnya untuk membeli anggur mahal pada makan malam reuni mereka. Namun, dia tidak berhasil menipu teman-teman sekelasnya. Dia bahkan membual bahwa dia telah membiarkan seseorang gratiskan tagihan untuk mereka. Kenapa ada orang seperti itu? Dia memalukan bagi pria. Sampah yang tidak berharga, kenapa dia tidak ditabrak mobil? Orang-orang bergosip tentang cerita itu, dan Harvey langsung marah. "Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya baru saja keluar untuk membeli teh untuk istriku. Bagaimana saya bertemu orang bodoh seperti ini? Mengapa saya tidak tahu bahwa Howard adalah seorang idiot?" Wanita di sebelahnya bahkan lebih sombong sekarang. Tepat ketika Howard hendak melanjutkan, Harvey sudah dengan hati-hati meletakkan teh susu di tanah. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Howard, aku memperingatkanmu karena kamu adalah teman sekelasku. Jangan lanjutkan ini." "Kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak bisakah aku mengatakan tentang hal-hal yang telah kamu lakukan?" Meskipun Howard melihat wajah Man Harvey, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Dia yakin Harvey hanya bicara omong kosong. Tamparan. Harvey menamparkan wajahnya secara tak terduga begitu Howard menyelesaikan kata-katanya.
Howard tercengang. Dia sadar kembali setelah beberapa saat. Dia kemudian berteriak, Harvey, apakah kamu tahu siapa aku? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu keluarga istrimu meminta investasi dari perusahaan kami baru-baru ini. Aku memberitahumu, kamu bisa melupakan investasi, kecuali kamu sujud dan menjilati sepatu bot saya. Jika tidak, tidak ada yang akan membantumu. Harvey menatapnya dengan dingin dan berkata, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Percaya atau tidak, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan Audimu hari ini. Sudut mata Howard berkedut. Dia benar-benar takut Harvey akan melakukan ini. Dia membeli Audi ini dengan mencicil, dan dia masih harus membayar lebih dari $30.000. Dia akan sangat tertekan jika Harvey menghancurkannya. Para penonton tercengang. Mereka tidak menyangka menantu yang tinggal ini begitu kejam dan berkarakter seperti itu. Ya ampun, dia pasti sangat menderita di rumah, dan tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Tapi pria tampan ini juga bersalah. Kenapa dia peduli dengan orang seperti ini? Jika dia menghancurkan mobil, itu akan bermasalah. Orang miskin tidak suka melihat orang lain mengemudi mobil mewah. Mereka. Semua orang melihat Harvey berjalan menuju Panamera baru, membuka pintu mobil, dan duduk di dalamnya sementara mereka masih berbicara. Pada saat ini, orang-orang itu terkejut dan mereka memakan kata-kata mereka sendiri. Jika Audi A4 adalah mobil mewah, bagaimana dengan Porsche? Bukankah dia menantu yang tinggal, tapi dia mengendarai Porsche Panamera edisi khusus. Saya belum pernah mendengar ada menantu yang mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Porsche, wajah wanita itu memucat. Dia pernah bermimpi mengendarainya sebelumnya. Namun, dia sudah sangat beruntung bisa mengendarai Audi A4 dengan penampilannya. Pada saat ini, ketika dia melihat menantu laki-laki yang dia benci mengemudikan Porsche, ekspresinya sangat spektakuler. Howard tampak mengerikan tetapi dengan sedikit iri dan ada jejak kecemburuan. Dia memarahi, ini bukan masalah besar, itu hanya mobil istrinya. Tidak ada yang pernah hidup dari seorang wanita seperti dia. Namun, tidak ada yang setuju dengan kata-kata Howard kali ini. Sebaliknya, mereka memandangnya seolah-olah dia orang gila. Apakah kamu keluar dari pikiranmu? Kamu menyebut orang yang mengemudikan Porsche sebagai kurir dan juga menantu yang numpang? Howard sangat membencinya saat melihat adegan ini. Dia sudah mengambil keputusan. Ketika dia secara resmi memasuki York Enterprise, dia akan menggunakan otoritasnya untuk mengacaukan keluarga Zimmer. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan istri Harvey. Howard tampak ganas begitu memikirkan hal ini. Di dalam mobil, Harvey menekan nomor iPhone dengan santai dan berkata, saya mendengar bahwa perusahaan baru-baru ini merekrut karyawan baru. Ya, kami memang merekrut beberapa orang. Apakah kamu ingin lihat, Tuan York? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, pergi lihat apakah ada orang bernama Howard Stone di antara mereka. Kurangi gaji tahunannya 10 kali lipat dan ubah posisinya menjadi penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas parkir. Baik, Yvonne tidak berani bertanya lebih banyak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mempertanyakan atau menebak-nebak keputusan bos. Instruksi itu dengan cepat diturunkan melalui panggilan ke setiap departemen. Segera setelah itu, sampai ke ponsel Howard, yang sedang marah pada saat ini. Howard yang awalnya marah, kaget saat melihat nomor penelepon. Dia dengan cepat menjawab telepon, mengangguk, dan membungkuk. Ia berkata, ya saya. Ada yang bisa saya bantu? Selamat, Tuan Stone. CEO telah setuju untuk mengeluarkan surat penunjukan untuk Anda. Sebuah suara berat terdengar di telepon. Bab 55. Howard merasa bangga dan dengan sengaja menyalakan pengeras suara, biar semua orang yang menonton bisa mendengarkan. Dia kemudian terbatuk dan berkata dengan keras, Manajer, apakah Anda mengatakan bahwa CEO York Enterprise telah menyetujui surat penunjukan saya? Para penonton memandang Howard dengan kekaguman ketika kata-kata ini diucapkan. Elit ini mengatakan bahwa dia bekerja di York Enterprise dengan gaji tahunan $76.000. Dia pasti manajemen senior, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Inilah artinya menjadi muda dan sukses. Dikatakan bahwa York Enterprise juga sangat menuntut bahkan dalam menemukan penjaga keamanan mereka. Apalagi perusahaan ini memiliki banyak koneksi yang dalam. Yang bisa masuk ke perusahaan adalah elit industri. Pada saat ini, banyak orang iri dan iri padanya dan berharap mereka bisa menggantikannya. Wanita dengan riasan tebal yang berdiri di samping Howard menatapnya dengan kekaguman. Pria yang dia pilih ini hebat. Dia adalah pria di antara pria, elit di antara elit. Tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya. Mereka yang hidup dari wanita bahkan lebih tak tertandingi. Singkatnya, Howard terlihat sangat tampan di matanya saat ini. Di ujung telepon yang lain, suara pria itu memiliki nada main-main, dan berkata, ya, sekretaris CEO baru saja menyampaikan pesan, dan diyakini bahwa dia senang melihat resume Anda. Dengan senang hati, Howard mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan sombong. Jadi, setelah dipilih oleh CEO, akan ada penyesuaian posisi pekerjaan dan gajimu. Pihak lain melanjutkan. Howard terkejut, dia sebelumnya melamar posisi wakil manajer departemen investasi. Mungkinkah dia ditunjuk sebagai manajer departemen sekarang? Jadi, CEO Howard berhati-hati dan tidak berani sombong sama sekali. Pihak lain terkekeh dan melanjutkan. CEO ingin Anda membuat pengorbanan besar. Saya tidak keberatan, tidak keberatan. Saya hanya ingin mencurahkan semua upaya, kata Howard keras. Melihat sekeliling dengan ekspresi puas seolah-olah bekerja untuk CEO York Enterprise itu hebat. Yah, kita memang luar biasa. Setidaknya para penonton itu menjadi iri sekarang. Jika Anda setuju dengan itu, maka tidak ada masalah. Maka kamu harus melapor untuk bekerja besok. Pihak lain tersenyum samar dan hendak menutup telepon. Howard melirik orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat berkata, bisakah Anda memberitahu saya posisi apa yang diberikan CEO untuk saya? Apakah departemen administrasi, atau departemen investasi, atau departemen logistik? Howard mengantisipasi. Itu semua adalah keberuntungan jika dia bisa berada di posisi itu. Memiliki gaji tahunan sekitar $100.000 bukanlah mimpi. Pihak lain tampaknya terus tertawa dan berkata, Tuan Stone, Anda ditunjuk sebagai konsultan keamanan perusahaan kami York Enterprise. Anda akan bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kami dan Ledge Mobile Assets pelanggan kami. Howard terkejut. Orang ini berkelas dan kelas atas. Tidak mudah untuk memahami kata-katanya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah orang-orang, Howard melanjutkan, Manajer, dapatkah Anda berbicara dengan kata-kata yang sederhana? Berbicara dengan kata-kata yang sederhana. Baiklah, Anda ditugaskan untuk menjadi penjaga keamanan perusahaan kami. Bertanggung jawab untuk membantu perusahaan dan pelanggan dalam mengatur tempat parkir. Gaji tahunan Anda sekitar $7.000. Ngomong-ngomong, Anda sudah setuju untuk datang bekerja sekarang.
Jika Anda melanggar kontrak, Anda harus memberikan kompensasi 10 kali lipat dari kerusakan yang dilikuidasi sesuai dengan kontrak. Wajah Howard pucat. Dia menatap telepon untuk waktu yang lama. Dia terlalu kaget untuk bereaksi. Wanita dengan riasan tebal juga terkejut. Dia berkata, "Keamanan? Apakah kamu bekerja sebagai penjaga keamanan di York Enterprise?" Tamparan. Wanita ini sudah menamparkan wajahnya bahkan sebelum dia bereaksi. Dia dengan keras berteriak, "Kamu hanya seorang satpam. Beraninya kamu berbohong padaku? Kamu bahkan menuduh seseorang sebagai menantu yang numpang. Kamu penjaga keamanan bahkan lebih buruk daripada menantu yang numpang." Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya akhirnya mendekat. "Hahaha, security, orang ini berakting selama ini. Dia ternyata penjaga keamanan di York Enterprise. Awalnya saya pikir dia pria yang cukup legit. Saya pikir dia sangat hebat dan mengagumkan. Tapi kemudian, dia bekerja sebagai penjaga keamanan untuk orang lain. Berani-beraninya dia angkat bicara dan sok kalau baru diangkat jadi satpam. Ada apa dengan dia?" Terdengar suara tawa dari segala penjuru. Howard hanya merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dia menggertakkan gigi pada saat ini dan berkata dengan kebencian, "Harvey, ini semua karena kamu?" Dia membenci orang yang tepat, tetapi untuk alasan yang salah. Sementara itu, Harvey hanya memarkir mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dua penjaga keamanan keluarga Zimmer telah menunggunya di pintu untuk waktu yang lama. Bab 56. Wajah Lilian Yates menjadi gelap ketika dia melihat Harvey York memasuki rumah. "Kamu sampah. Mengapa kamu begitu lama untuk membeli sesuatu? Apakah kamu pikir kamu wanita hamil? Tidakkah kamu tahu, kakek Zimmer telah mengirim seseorang untuk membawamu dan Mandy ke sana?" Mendengarkan hinaan Lilian dan wajahnya yang gelap, Harvey tahu bahwa itu pasti tentang kerjasama antara keluarga Zimmer dan York Enterprise yang berantakan. Keluarga Zimmer mungkin mempermalukan Mandy Zimmer lagi. Kalau tidak, Lilian tidak akan terlihat begitu buruk. Mandy juga khawatir saat ini. Dia segera duduk di porsi Harvey ketika dia melihat Harvey kembali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk minum teh susu. Harvey tidak banyak bicara dan segera menyalakan mobil. Segera, Harvey, Mandy, dan Lilian datang ke Villa Zimmer. Pada saat ini, kakek Zimmer telah memanggil mereka yang memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga Zimmer. Wajah semua orang penuh dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Zack Zimmer telah memberitahu mereka tentang kontrak palsu yang dibawa oleh Mandy baru-baru ini di sore hari. Suami sampahnya bahkan membantunya memalsukannya. Keluarga Mandy harus diusir kali ini. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan amarah mereka. Segera, Mandy berjalan ke lobi villa. Wajah mereka aneh ketika mereka melihat wajah cantiknya. Wajah mereka bahkan cemberut ketika melihat Harvey berjalan di belakangnya. Itu semua karena menantu yang tidak berguna ini. Jika tidak, bagaimana keluarga Zimmer akan berakhir seperti ini? Pemalsuan kontrak bisa menjadi pelanggaran serius, dan bahkan akan mempengaruhi reputasi bisnis di masa depan. Inilah mengapa kakek Zimmer sangat marah. Zack yang duduk di sebelah kakek Zimmer berdiri tanpa menunggu Mandy berbicara. Dia mencibir pada Mandy dan berkata, "Mandy, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu membawa kontrak palsu untuk menipu kakek. Selain itu, kamu adalah alasan mengapa saya diusir dari York Enterprise hari ini. Kamu benar-benar memalukan bagi keluarga Zimmer. Kamu harus menjelaskan masalah ini hari ini. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi bagian dari keluarga Zimmer lagi." Zack bertindak keras. Dia memang sangat menderita hari ini. Dia awalnya ingin dipuji karena melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi dia tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun, dia juga dipermalukan tanpa alasan. Mandy tercengang sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa kontrak York Enterprise mungkin palsu. Dia sedikit panik saat ini. Dia berkata, "Bagaimana mungkin? Kontrak itu diberikan kepada saya oleh Nona Xavier. Bagaimana itu bisa palsu? Kalau begitu kau harus menjelaskan kenapa aku diusir hari ini. Jangan hilang bahwa York Enterprise hanya mengenalimu." Zack mencibir lagi dan lagi. Mandy agak terdiam beberapa saat. Dia sudah kesal ketika dia dirampok kreditnya. Sekarang, dia malah dituduh oleh Zack. Matanya merah dan penuh dengan keluhan. Zack mencibir lagi dan lagi, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Reputasi keluarga Zimmer hancur karena kontrak palsumu. Mungkin kita bahkan tidak bisa melakukan bisnis di masa depan. Jika aku jadi kamu, aku akan menyerahkan perusahaan periklanan dengan patuh dan pergi dengan suamimu yang tidak berguna." Mandy tidak memandang Zack, sebaliknya dia menggigit bibirnya dan menatap kakek Zimmer. Dia berkata, "Kakek, kamu tahu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Zack sudah tertawa sebelum kakek Zimmer berbicara. Dia mencibir, "Mandy, apakah kamu memohon belas kasihan sekarang? Aku memberitahumu, kami sangat murah hati karena tidak membiarkan kamu mengganti kerugian keluarga Zimmer setelah hal besar ini terjadi. Jangan menjadi tidak tahu berterima kasih." Berbicara tentang ini, Zack kemudian melihat ke kakek Zimmer dan berkata, "Kakek, saya pikir mereka harus dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Jika tidak, reputasi bisnis keluarga Zimmer akan rusak. Siapa yang ingin berbisnis dengan kita di masa depan? Kita tidak dapat merusak seluruh keluarga Zimmer, hanya karena dia." Semua orang mengangguk setuju begitu pernyataan ini keluar. Semua orang akan mendapat banyak manfaat jika mereka mendapat investasi dari York Enterprise. Namun, karena ini, banyak orang marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Kakek Zimmer menatap Mandy dalam-dalam. Dia kemudian berkata setelah beberapa saat, "Baiklah, ayo kita lakukan. Mulai hari ini, keluarganya akan dihapus dari keluarga Zimmer dan kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Zimmer." Kakek, Mandy sedih. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lilian benar-benar tercengang. Dia hampir tersungkur. Dia berkata dengan sedih, "Ayah, bahkan jika Mandy telah melakukan kesalahan, kamu tidak dapat mengusir keluarga kami. Kami adalah keluargamu." Bab 57. Kakek Zimmer menatapnya dengan dingin dan tidak repot-repot menjelaskan. Mandy Zimmer lahir sebagai seorang gadis dan dia tidak dicintai. Sekarang, dia telah menyebabkan masalah besar. Mengusir mereka sudah sangat membantu mereka. Tepat ketika Mandy dan Lilian Yates tampak tak berdaya dan merasa bingung, Harvey York, yang awalnya menonton di samping, tiba-tiba berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, saya pikir kamu tidak adil." "Apa? Tidak adil?" Hahaha. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa pada saat ini di ruang pertemuan yang awalnya tegang. Harvey benar-benar lucu. Kejadian apa ini? Apakah dia menantu yang numpang memiliki hak untuk berbicara? Mengatakan bahwa kakek Zimmer tidak adil? Apakah dia bodoh? Apakah dia berpikir bahwa ini adalah opera sabun? Kakek Zimmer adalah orang yang memegang kata-katanya. Dia selalu melakukan apa yang telah dia putuskan. Beraninya menantu laki-laki yang tidak berguna ini memuliahinya? Pada saat ini,
Semua orang menatap Harvey seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Apa katamu? Kakek Zimmer sedikit mengernyit. Dia menatap Harvey dengan tidak senang. Harvey mengatakan setiap kata dengan dingin saat ini. Insiden tentang kontrak belum diselidiki secara menyeluruh. Kamu mengatakan bahwa itu adalah kontrak palsu dan menyalahkan istri saya. Kamu bahkan mencoba untuk mendapatkan kembali perusahaan yang berada di bawah namanya dan mengusir kami dari keluarga Zimmer. Mengapa kamu tidak menganggap masalah ini lebih serius? Kakek Zimmer mencibir dan menatap Harvey. Jadi, kamu mengatakan bahwa saya gagal untuk melihat kebenaran dan telah salah menuduh Mandy. Dan sekarang, kamu menantu yang numpang memberiku pelajaran? Harvey mengangguk dengan benar, membuat kakek Zimmer menggigil karena marah. Pada saat ini, Zack Zimmer yang berada di samping tidak bisa lagi menahan diri. Dia memukul meja dan mengutuk. Kamu pikir kamu siapa? Kami mengadakan pertemuan di sini. Kapan kamu memiliki hak untuk berbicara dan bahkan memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Harvey mengangkat kepalanya dan menatap Zack dengan dingin. Dia berkata, saya hanya meminta kakek Zimmer untuk melihat masalah ini dengan jelas sebelum menyimpulkan. Apakah ada masalah denganmu? Mungkinkah kamu yang mengacaukannya? Dan sekarang, kamu mencoba menyalahkan seseorang. Bangsat, Zack langsung menanggapi. Dia ingin memberikan tamparan keras di wajah Harvey. Namun, dia tiba-tiba sedikit takut ketika memikirkan bagaimana dia dilecehkan selama insiden Don terakhir kali. Dia takut pada saat ini. Dia tidak berani melangkah maju. Dia hanya menatap Harvey dengan ekspresi cemberut. Harvey masih memandang Zack dengan dingin dan berkata, jika bukan kamu mengapa kamu begitu marah? Zack berkedut dalam kemarahan yang tak henti-hentinya. Dia berkata, Harvey, Kantu memfitnah saya. Percaya atau tidak, saya akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Bab 58. Harvey York tersenyum. Zack, jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu apa yang telah kamu lakukan. Apa yang kau ketahui? Apa yang akan diketahui oleh petugas pembersihan seperti kau? Teriak Zack Zimmer. Kakek, orang ini mencoba mengacaukanku. Cepat minta seseorang untuk mengusirnya. Sementara itu, kakek Zimmer juga berkata dengan dingin, Harvey, saya memberi kau kesempatan karena kau dianggap setengah dari keluarga Zimmer. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada Zack. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kakek Zimmer bahkan tidak melihat Harvey ketika dia mengatakan ini. Dia sangat yakin bahwa investasi dicabut karena penipuan kontrak. Dia tidak memikirkan kemungkinan lain. Anggota keluarga Zimmer semuanya sombong ketika mereka melihat lelaki tua itu berbicara seperti ini. Berlutut, menantu yang numpang, berlututlah dengan patuh. Kami mungkin bisa membantumu memohon belas kasihan. Zack, biarkan dia berlutut. Jika dia tidak berlutut hari ini, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Ya, dia hanya sampah. Dia bahkan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Dia pikir dia siapa? Seorang detektif. Pada saat yang sama, Lilian Yates yang berada di samping berbicara dengan cemas. Harvey, cepatlah dan minta maaf kepada kakek Zimmer. Kamu menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Mandy Zimmer juga sedikit cemas. Dia berkata, Harvey, jangan bicara omong kosong. Mandy sangat putus asa saat ini. Dia awalnya mengira suaminya akhirnya membuat sedikit kemajuan. Namun, dia masih belum cukup baik. Tidak bisakah dia melihat bahwa kakek Zimmer marah? Dia bahkan menuduh Zack pada saat yang kritis tanpa bukti apapun. Apakah dia pikir dia keren seperti ini? Mata Lilian bahkan lebih dingin. Dia tidak berguna. Memang benar dia mengendarai Panamera. Jadi, dia hanya seorang sopir. Dia masih sampah yang tidak berharga. Situasi sebelumnya sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Mandy. Sekarang, Harvey membuatnya lebih buruk dan bahkan lebih merepotkan. Lilian tahu bahwa dia tidak bisa mengambil tindakan saat ini. Kalau tidak, dia ingin menamparkan wajah Harvey lagi. Namun, hanya Harvey yang tetap tenang sementara yang lain mengejek. Saat itu seolah-olah dia tidak peduli dengan sikap mereka. Dia tentu saja tidak punya niat untuk berlutut. Sebaliknya, dia menatap kakek Zimmer dengan dingin. Bab 59. Senior Zimmer mencibir dan berkata, panggil beberapa penjaga keamanan. Dia harus berlutut hari ini. Bahkan jika dia menolak, dia masih harus berlutut. Seseorang segera mengeluarkan ponsel dan memanggil beberapa penjaga keamanan keluarga Zimmer yang berdiri di pintu. Para penjaga keamanan itu akan mengambil tindakan. Kenapa terburu-buru? Kamu bahkan tidak memberiku waktu untuk mengatakan sesuatu. Apakah kamu benar-benar takut padaku? Harvey York tersenyum. Dia kemudian mengambil ponselnya Mandy selanjutnya membuka aplikasi untuk mencari sesuatu. Setelah itu, dia memutar video di televisi besar di aula. Berita hari ini. Insiden di York Enterprise yang menjadi viral di internet pada sore hari telah membuat perkembangan baru sebelum deadline. Orang dalam mengungkapkan bahwa pria ini dikeluarkan dari York Enterprise karena dia melecehkan karyawan perusahaan secara seksual di ruang resepsi. Perusahaan tidak datang untuk mengklarifikasi masalah ini untuk melindungi karyawan mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka berhak untuk melaporkan ke polisi. Semuanya, silakan tonton videonya. Segera, gambar di layar berubah, dan itu adalah rekaman keamanan di ruang resepsi perusahaan York Enterprise. Di layar, Zack Zimmer sedang menganiaya gadis di meja depan dengan tatapan sedih, dan dia segera dihentikan oleh Yvonne Xavier. Kemudian, diubah menjadi rekaman Zack diseret keluar dari gerbang perusahaan oleh dua penjaga keamanan. Pada titik ini, video berhenti tiba-tiba, seluruh layar menjadi hitam, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Meskipun gambarnya agak kabur, semua orang berasal dari keluarga Zimmer, jadi mereka sangat akrab satu sama lain. Jadi, meski gambarnya agak tidak jelas, mereka sudah bisa mengenali orang itu. Orang dengan perilaku cabul di York Enterprise sangat mirip dengan Zack yang bertindak sangat keras barusan. Ini apa yang terjadi? Meskipun kakek Zimmer sudah pikun, dia masih melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia juga sangat bingung saat ini. Harvey tidak menjawabnya, dia hanya sedikit tersenyum dan melirik Zack. Pada saat ini, Zack menggigil dan wajahnya menjadi pucat. Dia pikir dia bisa lolos ketika dia pertama kali melihat video itu. Namun, ketika dia terus menonton, dia yakin dia adalah orang yang ada di video itu. Pada saat ini, Zack berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah viral di internet. Ini terlalu sulit untuknya. Jika York Enterprise menelepon polisi, hidupnya akan hancur total. Dia akan didakwa sebagai penganiaya. Kemudian, dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Harvey tersenyum dan melanjutkan. Video ini sudah menjadi trending di internet sore ini. Saya hanya berpikir bahwa itu tampak agak akrab, dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi saya mendengar bahwa York Enterprise telah menghentikan kolaborasi dengan kami keluarga Zimmer. Saya punya hipotesis. Saya tidak tahu apakah kamu ingin mendengarkannya. Wajah kakek Zimmer menjadi gelap dan berkata dengan dingin. Katakan. Kakek,
Bagaimana perasaanmu? Jika keluarga kelas 3 atau kelas 4 datang untuk meminta kerjasama dengan kita tetapi melecehkan salah satu karyawan wanita kita di keluarga Zimmer. Apakah kamu masih akan bekerja sama dengan mereka? Kata Harvey sambil tersenyum. Meskipun kakek Zimmer cemberut, dia masih berkata dengan dingin, tidak. Bukankah masalah ini sudah selesai? Harvey mengangkat bahu. Istri saya akhirnya menegosiasikan kontrak. Tetapi beberapa orang mengambil kredit, dan bahkan pergi ke perusahaan untuk menganiaya salah satu karyawan wanita. Mungkin saja karyawan wanita itu adalah pacar CEO? Harvey merasa sedikit bersalah saat berteori. Dia melirik Mandy dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian melanjutkan. Jadi, bagaimana tepatnya kontrak ini bisa kacau? Bukankah jawabannya sangat jelas? Ekspresi Zack berubah. Dia memelototi Harvey dengan ganas. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Harvey, kamu sebaiknya memikirkan konsekuensi dari apa yang kamu katakan, menampilkan video dengan santai dan mengatakan bahwa itu adalah aku, dan bahkan mengatakan bahwa kolaborasi dengan York Enterprise dihentikan karena aku, untuk memahami apa konsekuensi dari memfitnah Sayal. Pada saat ini, tampilan Zack sangat mengancam. Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan sungguh-sungguh, Zack benar, masalah ini tidak sepele. Harvey, dari mana kamu mendapatkan video ini? Apakah kamu menemukan seseorang untuk membuatnya karena kamu ingin membantu istrimu? Pada saat ini, bahkan dengan bukti, kakek Zimmer masih menolak untuk percaya bahwa investasi itu dibatalkan karena cucunya yang baik menganiaya seorang gadis. Anggota keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang berkata setelah beberapa saat, itu benar, gambarnya sangat kabur, meskipun terlihat sedikit seperti Zack, itu mungkin bukan dia. Bab 60. Ya, Zack masih muda dan kaya, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan dengan mudah. Dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Harvey, apakah kamu membuat video ini untuk membantu istrimu melepaskan tanggung jawabnya? Jika ini yang terjadi maka kami pasti meremehkanmu. Anggota keluarga Zimmer ini tidak terlalu percaya pada Harvey. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kakek Zimmer berpihak pada Zack Zimmer, mereka juga langsung memihaknya. Kamu yang memintanya, Harvey York mencibir. Dia kemudian melirik Mandy Zimmer yang sedikit linglung saat ini, dan berkata, sayang, apakah kamu punya nomor Miss Xavier? Yal, dia memberi saya kartu namanya sebelumnya, kata Mandy tanpa sadar. Kalau begitu mudah saja, saya akan telepon Nona Xavier di depan semua orang dan bertanya mengapa mereka tidak jadi bekerja sama dengan kami. Kemudian kita akan mengetahui jawabannya. Oke, mata Mandy berbinar. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Pada saat ini, Zack wajahnya bahkan lebih pucat. Dia berteriak, Mandy, sungguh memalukan bagi keluarga Zimmer kali ini. Apakah kau masih ingin mempermalukan diri sendiri? Kau dapat menerima penghinaan seperti itu. Tetapi kami ini keluarga Zimmer tidak bisa. Mandy melirik Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, jika kau dihukum seumur hidup kau, untuk sesuatu yang tidak kau lakukan, apakah kau bahkan berhenti melakukan panggilan ini? Harvey, beraninya kau masih mencampuri urusan keluarga Zimmer? Aku akan membunuhmu. Zack tidak bisa menahan lagi kali ini. Dia bergegas dan menendang ke arah tempat Harvey berada. Retakan. Harvey langsung menendang lutut Zack di saat berikutnya. Pemuda kaya raya yang hanya pandai berjudi dan minum ini hanya bisa berteriak dan jatuh ke tanah. Dia kemudian meraung keras. Harvey, beraninya kau? Kau sudah keterlaluan? Orang-orang di sekitar berbicara menentang Harvey, tetapi tendangannya membuat mereka takut. Bahkan penjaga keamanan sedikit takut untuk melangkah maju.